Kenapa kakak diam saja? Lantas, apa yang harus aku katakan? Hantu? Hantu? Hai guys, kembali lagi bersama Cherry dalam cerita Rian Tanjung. Kali ini Cherry akan menceritakan sebuah kisah horor nyata yang berawal dari seorang anak gadis yang berusia 10 tahun. Sebut saja namanya Aisyah. Di malam hari yang sangat gelap, Aisyah berada di dalam mobil bersama ayah dan ibunya. Aisyah baru saja pulang dari rumah neneknya di desa dan akan kembali ke rumahnya melewati jalan tol. Tapi karena ayah Aisyah merasa lelah karena sudah menyetir terlalu lama, akhirnya mereka memutuskan untuk singgah beristirahat di rest area jalan tol. Setibanya mereka di sana, mereka langsung masuk ke sebuah restoran untuk melepaskan penat sembari memesan makanan dan minuman. Akan tetapi tiba-tiba, Papa, aku ke toilet dulu ya. Aku tiba-tiba mau pipis nih. Ya sudah, sana. Tapi, apa kau tidak mau ditemani ibumu? Enggak ah, aku kan sudah besar papa. Aku bisa sendiri kok. Ya sudah anakku, hati-hati jalannya. Jangan lupa berdoa sebelum masuk toilet. keluar dari restoran, pandangan Aisyah hanya tertuju kepada toilet yang ia lihat sangatlah indah. Dan Aisyah pun berkata, Wow, toiletnya indah sekali. akan tetapi Aisyah juga merasa kebingungan. Di dalam hatinya berkata, mengapa di area toilet ini sangatlah sepi dan gelap, seperti tidak ada kehidupan. Tetapi Aisyah tak memperdulikan hal itu, karena dia sudah seperti terhipnotis untuk memasuki toilet ini. Dari depan pintu toilet, Aisyah tersentak kaget karena melihat keadaan di dalam toilet. Aisyah melihat 5 orang yang sedang berdiri di depan wastafel. Mereka nampak seperti patung yang diam saja, tidak berkedip, tidak bergerak, dan tidak berbicara. Tapi Aisyah pun tak menghiraukan hal itu, karena dia sudah tidak tahan lagi untuk buang air kecil. Sesampainya Aisyah di depan pintu toilet, Aisyah melihat ada seorang wanita yang sedang berdiri di pojok, dengan rambut terurai semua ke depan. Tapi Aisyah tak menghiraukan wanita itu. Ia malah sibuk mengetok-ngetok pintu toilet yang tertutup semua, sampai pada akhirnya ada pintu toilet yang tiba-tiba terbuka sendiri persis di depan wanita yang sedang berdiri. Wah, kok tiba-tiba pintunya terbuka sih? Ya sudahlah, mungkin dari tadi memang sudah tidak ada orang. Aisyah pun tidak memikirkan apapun selain keinginannya untuk buang air kecil, dan dia pun akhirnya masuk ke toilet. Tapi setelah di dalam toilet, Aisyah merasa ada hal yang aneh. Dia merasa tidak ingin lagi membuang air kecil, tidak seperti yang ia rasakan sebelumnya. Dan pada akhirnya, Aisyah bergegas untuk beranjak dari toilet tersebut dan ingin membersihkan diri. Akan tetapi, ternyata keran air di dalam toilet ini tidak bisa menyala. Karena kejadian ini, Aisyah pun langsung keluar dari dalam toilet dan bermaksud menanyakan hal ini kepada wanita yang sedang berdiri di depan toilet. Permisi kak, air keran di dalam toilet emang tidak bisa menyala ya? Mendengar pertanyaan Aisyah, wanita yang sedang berdiri ini hanya diam saja. Lalu Aisyah pun kembali bertanya, Halo kak, kakak kenapa hanya diam saja? Lagi-lagi perempuan ini tak menghiraukan pertanyaan Aisyah. Kakak, mungkin kakak sedang tidak ingin bicara ya?
Karena merasa tak dihiraukan, Aisyah pun pergi meninggalkan toilet dan menuju wastafel. Sesampainya di wastafel, Aisyah hanya melihat satu orang wanita saja. Aisyah berpikir mungkin wanita-wanita yang sedang mencuci tangan tadi sudah pergi. Tapi seketika, tiba-tiba terjadilah. Aduh kak, maaf ya kak, aku nggak sengaja. Mendengar perkataan Aisyah, wanita ini hanya diam saja. Kenapa kakak diam saja? Lantas, apa yang harus aku katakan? Hantu? Hantu? Melihat hal itu, Aisyah pun berusaha lari untuk keluar dari toilet. Akan tetapi, tiba-tiba, Aduh, mengapa kakiku tidak bisa digerakkan? kuntilanak hitam pun terlihat berusaha untuk mengejar Aisyah. Sontak Aisyah pun tiba-tiba teringat dengan kata-kata ibunya. Ya sudah anakku, hati-hati jalannya. Jangan lupa berdoa sebelum masuk toilet. Ya ampun, aku lupa membaca doa. Seharusnya aku mendengarkan kata-kata ibuku. Ya Tuhan, lindungilah aku dari serangan hantu ini. Lindungilah aku dari serangan hantu ini. Sebenarnya, apa yang baru saja terjadi pada diriku? Aisyah pun seperti baru terbangun dari mimpi. Tanpa disadari, ada wanita separuh baya yang sedang berdiri di depan Aisyah. Siapa kau ini? Aku pemilik warung di seberang sana, nak. Nak, sebenarnya apa yang kau lakukan di situ? Aku tadi sedang ingin buang air kecil dan melihat ada toilet seindah ini. Akhirnya aku pun tertarik untuk masuk ke toilet ini. Toilet itu sudah lama tidak terpakai, nak. Karena toilet itu pernah mengalami kebakaran setahun yang lalu. Dan banyak sekali memakan korban. Biasanya kalau ada kejadian yang seperti apa yang kamu alami, berarti toilet itu sedang ingin meminta tumbal. Tapi kau tenang saja, semua akan baik-baik saja bila kau selalu ingat kepada Tuhan dan selalu membaca doa. Itu saja pesan dari nenek. Baiklah kalau begitu, Nenek. Aku akan selalu mengingat pesan darimu. Dan sekarang, aku pamit dulu karena ingin kembali kepada papa dan ibuku. Terima kasih, Nenek. Sampai jumpa. Hati-hati kalau begitu. Jaga dirimu baik-baik, nak. Ayah, ibu.
Dari mana saja kau ini, anakku? Sebenarnya aku ingin menceritakan sesuatu kepada kalian. Tapi nanti sajalah kalau sudah sampai di rumah. Ibu juga ingin mengatakan sesuatu kepadamu. Kalau baru saja ada orang bercerita, di luar sana ada salah satu toilet yang pernah kebakaran. Ya sudah yuk, Ibu, Aisyah, kita melanjutkan perjalanan pulang ke rumah. Hujan pun datang. Di tengah perjalanan Aisyah tiba-tiba merasa gelisah. Tapi ternyata kegelisahan Aisyah ini bukanlah tanpa sebab. Keluarganya tak menyadari kalau mereka sedang diikuti hantu. Karena kegelisahan Aisyah jadi teringat dengan perkataan seorang nenek-nenek yang bertemu dengannya di toilet. Tapi kau tenang saja, semua akan baik-baik saja. Bila kau selalu ingat kepada Tuhan dan selalu membaca doa, itu saja pesan dari nenek. Karena teringat dengan perkataan nenek itu, Aisyah pun langsung berdoa di dalam hatinya tanpa sepengetahuan kedua orang tuanya. Ya Tuhan, lindungilah aku dan keluargaku di dalam perjalanan. Lindungilah aku dan keluargaku di dalam perjalanan. Panas! Panas! Syukurlah. Ternyata benar apa yang dikatakan nenek itu. Sekarang, setelah aku berdoa, perasaanku jadi lebih tenang. Setelah sampai ke rumahnya, Aisyah menceritakan semuanya kepada kedua orang tuanya dan kemudian menceritakannya kepada Cherry. Guys, pesan dari cerita ini bahwa kita harus berdoa dulu sebelum melakukan hal apapun, dan yang pastinya berdoa sesuai cara agama masing-masing. Oke guys, sampai jumpa di cerita Cherry berikutnya ya.